Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, NIM 14, kelas 5A. Saya dari golongan 2, jadi saya akan memaparkan terkait materi genetik penyusun makhluk hidup. Baik, langsung saja. Yang pertama, terkait fenomena umum yang mengarahkan kepada materi genetik penyusun makhluk hidup. Di sini telah terdapat kerangka berpikir. Pernahkah kalian berpikir kenapa sifat dan karakteristik seorang anak mirip dengan kedua orang tuanya? Hal tersebut disebabkan karena adanya materi genetik, di mana berupa gen dan kromosom. Gen ini berfungsi mengendalikan ciri genetis makhluk hidup. Gen diwarisi dari suatu individu kepada keturunannya melalui proses reproduksi. Ketika sperma dan sel telur bertemu, maka akan terjadi penyatuan gen, yang nantinya akan muncul dan menjadi gen baru yang dapat menentukan karakteristik anak tersebut. Setiap anak akan mewarisi 50% masing-masing gen dari kedua orang tuanya. Faktor genetik tersebut yang dipengaruhi dapat berupa warna mata, bentuk wajah, dan lain sebagainya. Untuk kromosom berfungsi sebagai pembawa gen kedua orang tuanya kepada anak yang terdapat dalam inti sel atau nukleus. Anak akan mirip dengan ayah dan ibunya karena memperoleh 23 kromosom ayahnya dan 23 kromosom ibunya. Macam-macam materi genetik penyusun makhluk hidup ada 6, yaitu genom, kromosom, gen, asam nukleat, DNA, dan RNA. Macam-macam asam nukleat penyusun makhluk hidup. Ada 2. Yang pertama, asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleat asid atau yang biasa disebut dengan DNA. DNA termasuk sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun berat kering setiap organisme. DNA merupakan suatu polimer yang terdiri atas nukleotida-nukleotida dengan jumlah ratusan hingga ribuan. Yang kedua, asam ribonukleat atau ribonukleik asid atau yang biasa disebut dengan RNA. RNA termasuk senyawa yang tergolong ke dalam asam nukleat yang juga ditemukan di dalam sel makhluk hidup, baik pada sel hewan, sel tumbuhan, maupun virus. RNA merupakan makromolekul polinukleotida yang berbentuk untai tunggal. RNA sendiri ada 3 jenis, yaitu mRNA atau messenger RNA, rRNA atau ribosomal RNA, dan tRNA atau transfer RNA. Ciri-ciri asam nukleat sebagai penyusun makhluk hidup. Berdasarkan definisinya, asam nukleat merupakan makromolekul yang sangat penting pada organisme karena tersimpan materi genetik. Berdasarkan strukturnya, primer, terdapat DNA dan RNA, sekunder, interaksi asam basa, tersier, lokasi atom 3 dimensi, kuartener, interaksi unit RNA. Komponen penyusunnya ada basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Untuk jenisnya, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa jenis asam nukleat itu ada DNA dan RNA. Berdasarkan fungsinya, asam nukleat sebagai pembawa informasi genetik dan berperan dalam penyimpanan, replikasi, rekombinasi, dan penghantaran informasi genetik. Stabilitas tidak dipengaruhi ikatan hidrogen dan kadarnya di bawah 2%. Di sini telah saya tampilkan gambar dari asam nukleat itu sendiri. Ciri-ciri gen dan genom.
Ciri-ciri gen yang pertama terletak pada kromosom dan mengendalikan sifat karakteristik yang dapat diamati. Yang kedua, dapat mengalami mutasi dan berubah. Yang ketiga, dapat mengalami rekombinasi dengan homolognya pada kromosom lain. Yang keempat, ukurannya bervariasi, tergantung jenis informasi yang dibawa untuk mengkode suatu protein. Yang kelima, terdiri dari beberapa pasangan basa karena mewakili segmen DNA. Sedangkan ciri-ciri genom yang pertama, elemen-elemen yang terpisah teratur secara linier seperti mani-mani pada sebuah tali. Yang kedua, ditemukan pada organel sel seperti inti, kloroplas, dan mitokondria. Yang ketiga, terdiri dari semua pasangan basa dalam sel. Secara umum, organisme memiliki satu genom, namun memiliki jutaan gen dalam organisme tertentu. Hal tersebut dapat kita lihat pada gambar yang saya tampilkan di samping. Perbedaan antara gen dengan asam nukleat dengan genom. Gen merupakan segmen DNA dari DNA satu ke DNA lain. Asam nukleat merupakan salah satu makromolekul yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan organisme karena di dalamnya tersimpan informasi genetik. Asam nukleat sendiri terdiri dari DNA dan RNA. Genom merupakan seperangkat lengkap gen dalam suatu organisme atau seluruh kesatuan gen secara lengkap. Jadi perbedaannya, gen tersusun atas DNA, di mana DNA sendiri merupakan jenis asam nukleat sebagai bahan genetik suatu organisme, sehingga gen berada pada segmen atau bagian pendek DNA, sedangkan genom merupakan seluruh kesatuan gen secara lengkap. Secara fisik, genom terbentuk menjadi molekul-molekul asam nukleat yaitu berupa kromosom. Peran gen dan genom pada makhluk hidup. Peran gen yaitu mengkodekan produk protein sehingga harus terdapat cukup DNA untuk menghasilkan masing-masing asam amino yang menyusun struktur primer suatu protein. Sedangkan genom berperan untuk menyimpan seluruh informasi genetik yang dibutuhkan untuk membentuk suatu individu sempurna yang mampu mempertahankan karakter dari spesies organisme tersebut. Di sini terdapat gambar struktur kromosom aseluler, prokariotik, dan eukariotik. Dapat kita lihat di sini ketiganya memiliki bentuk yang berbeda. Mari kita bahas pada slide selanjutnya. Perbedaan struktur kromosom aseluler, prokariotik, dan eukariotik. Yang pertama, kromosom pada kelompok aseluler. Struktur kromosom pada virus atau bukan retrovirus yaitu kromosom tersusun atas molekul DNA telanjang tanpa bergabung dengan senyawa lain seperti protein. Pada sebagian kelompok virus, molekul DNA merupakan heliks ganda. Pada kelompok virus tertentu berupa anting tunggal. Kromosom retrovirus tersusun atas molekul RNA telanjang tanpa bergabung dengan senyawa seperti protein, dan lain-lain. Yang kedua, kromosom pada kelompok prokariotik. Struktur kromosom prokariot berbentuk sirkuler atau tidak berujung, lebih pendek dari kromosom eukariotik dan terdapat satu kromosom pada setiap selnya. Kromosom pada kelompok prokariot berupa molekul DNA yang bergabung dengan protein tertentu, bukan histon yang biasa disebut dengan nukleotid. Nukleotid digambarkan sebagai molekul yang telanjang atau tanpa protein dan tidak memiliki morfologi yang kompleks seperti pada materi genetik eukariot. Bentuk kromosom prokariot berupa gulungan-gulungan di dalam sel. Pada sel E. coli seperti pada gambar yang telah saya tampilkan sebelumnya, molekul DNA pada sel tersebut membentuk kurang lebih 50 gelembung yang masing-masing dipisahkan oleh RNA konektor.
Pada gelembung ada benjolan seperti mani berjumlah 160 hingga 180. Setiap bentukan mani terdapat 220 hingga 265 pasang nukleotida. Bentukan mani mirip nukleosom pada kromosom eukariot. Yang ketiga, kromosom pada kelompok eukariotik. Struktur kromosom eukariot berbentuk linier, lebih panjang dari kromosom prokariotik, dan terdapat lebih dari satu kromosom pada setiap selnya. DNA berpilin melilit oktamer histon atau H2A, H2B, H3, H4 dengan masing-masing berjumlah 2. Dan lilitan tersebut ditempeli protein histon H1. Bentukan antara DNA yang melilit protein histon disebut nukleosom. Nukleosom akan tersusun sepanjang rantai DNA, membentuk bentukan yang dikenal dengan kromosom. Perbedaan kromosom autosom dan kromosom gonosom. Seperti gambar yang telah saya tampilkan, keduanya memiliki perbedaan. Kromosom autosom selalu berpasangan atau kromosom homolog. Kromosom yang berpasang-pasangan terdiri atas 2 set atau disebut dengan diploid atau simbol 2N. Bentuk, ukuran, komposisi, dan fungsi sama karena merupakan kromosom homolog. Sedangkan kromosom gonosom tidak berpasang-pasangan. Kromosom yang tidak berpasang-pasangan terdiri atas satu set atau disebut haploid dengan simbol N, berperan membentuk jenis kelamin. Contohnya, jumlah kromosom sel tubuh pada manusia dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 22 autosom ditambah gonosom X dan Y, atau dapat ditulis dengan 22A ditambah XY, sehingga jumlah kromosom pada setiap sel tubuh manusia berjumlah 46. Perbedaan asam nukleat, gen, dan kromosom. Berdasarkan definisinya, asam nukleat merupakan salah satu makromolekul yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan organisme karena di dalamnya tersimpan materi genetik. Sedangkan gen merupakan bagian dari DNA yang mengekspresikan sifat tertentu. Sedangkan kromosom merupakan komponen utama inti yang mengandung bahan informasi genetik. Berdasarkan strukturnya, asam nukleat primer, DNA dan RNA, sekunder, interaksi asam basa, tersier, lokasi atom 3 dimensi, kuartener, interaksi unit RNA. Sedangkan pada gen, yaitu intron, merupakan daerah nukleotida yang tidak diterjemahkan menjadi protein, dan ekson merupakan daerah rantai nukleotida yang akan diterjemahkan menjadi protein. Pada kromosom yaitu sentromer, yaitu kepala kromosom di mana terdapat kinektor atau tempat melekatnya benang-benang spindel saat terjadi pembelahan sel, dan kromatid atau lengan merupakan badan kromosom yang mengandung filamen tipis kromonema. Berdasarkan komponen penyusunnya, asam nukleat terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Gen terdiri dari rekon yang merupakan komponen lebih kecil dari gen. Kemudian muton, komponen yang lebih besar dari rekon, lalu sistron, komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Sedangkan pada kromosom terdapat DNA, protein histon, dan protein non-histon. Berdasarkan fungsinya, asam nukleat sebagai pembawa informasi genetik dan berperan dalam penyimpanan, replikasi, rekombinasi, dan penghantaran informasi genetik. Sedangkan gen berfungsi untuk mengkodekan produk protein sehingga harus terdapat cukup DNA untuk menghasilkan masing-masing asam amino yang menyusun struktur primer suatu protein. Kromosom berfungsi mengendalikan sifat-sifat tubuh seperti warna mata, warna kulit, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan jenis kelamin.
Peran kromosom pada tubuh makhluk hidup. Kromosom berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu ada kromosom autosom yang berfungsi mengendalikan sifat-sifat tubuh seperti warna mata, warna kulit, tinggi badan, dan lain-lain. Yang kedua, kromosom gonosom berfungsi untuk menentukan jenis kelamin. Hubungan DNA, gen, dan kromosom. Jadi selanjutnya kita akan melihat video terkait hubungan DNA, gen, dan kromosom. Di sini bagian daripada DNA ini adalah gen. Jadi kalau DNA terdapat di dalam kromosom, maka gen juga terdapat di dalam kromosom, tepatnya di dalam lokus gen. Kesimpulannya adalah kromosom itu terdiri dari DNA. Ya, kromosom terdiri dari DNA. Gen adalah bagian daripada DNA yang membawa informasi genetik. Kerangka berpikir hubungan DNA, gen, dan kromosom. Jadi, jika dibentuk kerangka berpikir akan seperti ini. DNA membentuk gen. Gen merupakan segmen DNA yang dapat mengekspresikan suatu sifat tertentu. Jadi, DNA ini merupakan penyusun gen. Kemudian gen terangkai menjadi kromosom. Gen sendiri terdapat di dalam kromosom. Jadi, DNA dan gen merupakan bagian dari kromosom. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari referensi terkait materi genetik penyusun makhluk hidup. Terima kasih saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.